Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita kenalan dulu yuk. Nah, nama ibu yaitu Ibu Umi Salamah. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Umi. Ibu lahir di Jombang tanggal 20 Mei tahun 1989. Sekarang ibu tinggal di Jalan Kapal Niaga 4 nomor 9 di Temputu Lotuan. Tahun ini ibu mengajar pelajaran PPKN dari kelas 5A sampai 5E serta Bahasa Indonesia untuk kelas 5C. Baik, kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama, yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Mungkin kalian tidak akan menemukannya di dalam buku paket kalian karena pelajaran ini merupakan materi pengantar yang akan ibu sampaikan sebelum masuk ke materi di dalam buku paket kalian. Dalam materi ini, ibu akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang sejarah lahirnya Pancasila, yang kedua tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi materi ini dimulai dari tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi Indonesia itu anak-anak pernah dijajah oleh beberapa negara, salah satunya yaitu Jepang. Jepang pernah menjajah Indonesia sekitar tahun 1942 sampai 1945, yaitu sekitar 3,5 tahun. Nah, sebelum Jepang di Indonesia, kita pernah dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lama sekali ya. Nah, pada saat Jepang berkuasa di Indonesia, ada kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Tetapi pada akhir tahun 1944, Jepang akhirnya sering mengalami kekalahan dari sekutu atau dari musuhnya. Oleh karena itu, Jepang berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik demi menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada 3 cara Jepang untuk menarik hati rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu Jepang mengizinkan bendera merah putih untuk berkibar di kantor-kantor. Yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Perdana Menteri Kuniaki Kaiso, sehingga janji ini disebut dengan janji Kaiso. Isi janji Kaiso adalah Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Dalam memenuhi janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbicha Sakai. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Jumlah anggota BPUPKI saat itu yaitu sebanyak 67 orang, terdiri dari 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI saat itu yaitu Rajiman Werdiodiningrat dan wakilnya R. Panji Suroso.
Ini ada suasana sidang BPUPKI. Jadi nanti BPUPKI itu melaksanakan 2 kali sidang ya anak-anak ya. Yang pertama, sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dilaksanakan di Gedung Pancasila. Kalau zaman dulu disebut Gedung Chuo Sang-in. Di dalam rapat ini, BPUPKI membahas tentang 3 hal, yaitu dasar negara, bentuk negara, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tokoh yang mengusulkan usulan dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 hal, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Di samping usulan lisan atau pidato, beliau juga mengajukan usulan tertulis, yaitu usulan dari Profesor Dr. Supomo. Beliau mengajukan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau memberi nama usulannya Dasar Negara Indonesia Merdeka. Ada 5 hal, yaitu persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Terakhir yaitu usulan dari siapa anak-anak? Pasti kalian tahu ini siapa. Baik, beliau adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengajukan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 5 rumusan dasar negara yang beliau beri nama dengan Pancasila. Nah, kata Pancasila ini berasal dari Kitab Sutasoma karya Amputan Tular. Kalian bisa lihat di sini ada 5 dasar ya, atau 5 sila yang dipakai oleh Insinyur Soekarno untuk memberikan usulan. Nah, kata Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit anak-anak ya. Nah, oleh BPUPKI, usulan dari 3 usulan tadi, usulan Insinyur Soekarno yang diterima. Maka pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Terus bagaimana hasilnya untuk rapat sidang kedua BPUPKI? Nah, nantikan di video selanjutnya ya anak-anak ya. Jangan lupa catat hal penting dari video ini di buku catatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.